92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Saat ini saya Mitzi Anggriani kembali hadir menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Tentunya kita boleh berbahagia bersama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Saat ini mari kita akan siapkan Kejadian pasal 22 ayat 1-9. Kejadian 22 ayat 1-9 kita siapkan bersama-sama. Dan mari sebelum kita membacanya, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau saat ini kami boleh kembali siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, layakkan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mengerti, memahami apa yang Tuhan katakan lewat firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Ya Sobat Maestro, kita akan sama-sama membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-9. Demikian bunyinya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sobat Maestro, suatu hari Abraham mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan. Dan dia selalu menjawabnya dengan, aku di sini. Itu dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 11. Sobat Maestro, hal ini menunjukkan bahwa Abraham tidak saja mengenali suara itu sebagai suara Tuhan, tetapi juga menyatakan kesiapannya mendengar titah Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Sesungguhnya mengenal dengan tepat serta sigap seperti itu bukanlah hal yang biasa. Adam juga ketika namanya dipanggil Tuhan, Adam, di manakah engkau? Memang Adam mengenali suara Tuhan itu. Tetapi justru ketika Adam mendengar suara Tuhan memanggil namanya, Adam harus bersembunyi. Karena apa? Karena ketakutan. Adam ketakutan dijumpai oleh Tuhan karena dia sudah berbuat dosa. Bagaimana Adam bisa menjawab seperti Abraham jika tidak ada yang paling diingininya selain menghindari Tuhan?
Sebab untuk Adam, bertemu Tuhan berarti berhadapan dengan murkanya Allah, murkanya Tuhan. Tapi berbeda dengan Samuel misalnya yang ada di dalam Alkitab. Berturut-turut Tuhan memanggilnya 3 kali. Selalu saja Samuel mengira itu suara Eli yang memanggilnya. Maklum saja Samuel pada waktu itu masih kecil. Memang belum pernah mendengar suara Tuhan. Maka jangankan sigap mendengarkan perintah Tuhan atau mengenal Tuhan pun dia belum bisa. Tapi lain lagi dengan Paulus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik. Demi menggenapi panggilan agama yang ditaatinya dengan ketat. Ia dengan bersemangat berusaha mengenyahkan kekristenan. Tapi saat itulah Tuhan memanggil dan bertanya kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mengherankan, dia ternyata tidak mengenal Tuhan. Itu nyata dari jawabannya. Karena dia menjawab, yaitu pada waktu itu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tapi ada jawaban Tuhannya, tapi dia mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Di kemudian hari, Paulus menuliskan tentang kejadiannya sebagai ketidakpengetahuannya. Tidak berpengetahuan imannya karena dia tidak mengerti. Itu jelas dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 yang mengatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman." Ya, jadi kalau Saulus pada waktu dipanggil Tuhan dan mengatakan Tuhan itu, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus tidak mengerti dan tidak mengenal suara Tuhan. Berbeda sekali dengan Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, ketika Abraham dititah atau diperintah oleh Tuhan, Abraham dengan sigap mengenal dengan tepat dan sigap melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Setelah membandingkan sedemikian, menjadi jelas bahwa respon Abraham yang mengenali sekaligus menjawab sigap setiap kali namanya dipanggil itu merupakan suatu keadaan yang tidak biasa, yang tidak umum. Mengapa dia bisa demikian, Sobat Maestro? Karena Abraham adalah seorang yang bergaul erat dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dari pertama Abraham dicatat mendengar suara Tuhan dalam kitab Kejadian 12 sampai ketika ia dipanggil pada pasal 22 kitab Kejadian, tidak putus-putusnya kita mendapati Abraham bergaul dengan Tuhan. Abraham bersekutu dengan Tuhan. Sobat Maestro, kalau kita berniat mendengar dan bergaul dengan firman Tuhan seperti Abraham, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita perlu bergaul dengan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah suara Tuhan, suara Allah. Seluruh perjanjian baru menegaskan hal itu. Yesus sendiri berkata, "Firman yang kamu dengar itu bukanlah dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Sobat Maestro, karena itu apa yang Allah katakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, itu berlaku juga buat Sobat Maestro dan saya. Dalam Lukas 9 ayat 35 dikatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sobat Maestro, sesungguhnya bergaul dengan suara Tuhan Yesus merupakan ciri domba-domba Kristus. Dalam menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus berkata bahwa jika semua dombanya itu telah dibawanya keluar dan ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, domba-domba itu mengikuti gembalanya karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Sobat Maestro, kepada Abraham, suara Tuhan tidak berisi hal-hal yang menyenangkan sebagaimana pada kesempatan-kesempatan masa sebelumnya. Sobat Maestro,
Pada saat ditulis dalam kitab Kejadian 22 yang kita sudah baca bersama, Tuhan pada kali itu meminta sesuatu yang lain. Sebetulnya Tuhan pada kali-kali yang lalu selalu meminta Abraham melakukan hal-hal yang memang mungkin menyenangkan. Tetapi saat itu Abraham diminta oleh Tuhan melakukan hal yang sangat sulit. Kalau dulu sebelumnya Abraham diminta walaupun sulit tetapi mungkin menguntungkan. Dia diminta misalnya oleh Allah meninggalkan Ur Kasdim, tempat yang nyaman, tempat dia membangun seluruh kehidupannya, yaitu rumahnya, perkawinannya, usahanya. Dia disuruh keluar tanpa tahu harus kemana. Walaupun demikian permintaan itu menyenangkan karena semua itu ditukar dengan tanah perjanjian, dengan tanah yang penuh dengan madu dan susu, dan Abraham meninggalkan miliknya demi mendapatkan yang lebih besar. Dia menyerahkan demi beroleh yang lebih baik. Tapi kali berikutnya suara Tuhan datang lagi. Lagi-lagi membawa berita baik. Dari tidak memiliki, ia akan memiliki. Sekian lama dia menunggu. Sampai akhirnya tidak lagi berharap untuk mendapatkan anak. Saat seperti itu suara Tuhan datang kepadanya dan menjanjikannya seorang anak. Bahkan melalui anaknya ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan juga seperti pasir di tepi laut. Dan seluruh manusia akan diberkati melalui keturunannya. Itu janji Allah. Tetapi sekarang suara Tuhan tidak berisi janji yang menukar yang kecil itu dengan yang besar. Atau memberi yang belum dimiliki oleh Abraham. Suara itu meminta yang Abraham miliki. Milik yang tidak bisa ditukarkan oleh apapun. Jelas ini sebuah permintaan yang sulit sekali. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sobat Maestro, bisa dibayangkan oleh kita sekalian? Apa yang Tuhan minta dari Abraham? Mengapa permintaan itu adalah hal yang tersulit, yang sangat sulit? Kita pun mungkin kalau diperlakukan seperti itu, kita juga akan mendapat kesulitan. Kita diminta sesuatu yang kita miliki yang sangat berharga. Mungkin kita sulit. Demikianlah Abraham. Abraham juga diminta sesuatu yang sulit, yang paling sulit yang pernah Abraham jumpai seumur hidupnya. Tetapi pagi hari ini, saat ini, mari kita cermati satu persatu yang Tuhan minta dari Abraham untuk mengerti tingkat kesulitan Abraham untuk memenuhi permintaan Tuhan. Paling sedikit ada 3 hal yang sangat sulit untuk Abraham memberikannya. Apakah itu? Yang pertama, anaknya yang harus dipersembahkan. Ini menjadi sesuatu yang sulit buat Abraham. Tidak mudah. Tuhan bukan meminta kambing dombanya. Sebab kalau kambing domba diminta, tentu Abraham akan segera memberikannya dengan gembira. Tuhan juga tidak meminta istrinya, yaitu Sarah. Jika Tuhan berfirman, ambillah istrimu Sarah yang tua dan cerewet, persembahkan sebagai korban bakaran, mungkin Abraham, ya yang ini tidak diminta pun dengan rela akan diberikan. Mungkin seperti itu ya Sobat Maestro. Kenapa? Tuhan tidak dari dulu-dulu memintanya. Permintaan ini bagaimanapun tidak terlalu sulit. Terbukti melalui mudahnya Abraham menggantikan posisi Sarah sebagai istrinya dengan ketura ketika Sarah meninggal dunia. Bahkan Tuhan tidak meminta diri Abraham sendiri sebagai korban bakaran. Sobat Maestro, Abraham begitu mengasihi Allah. Dan kita percaya ia akan rela memberikan dirinya. Tetapi Tuhan meminta, yang diminta oleh Tuhan itu adalah darah dagingnya yang sudah ditunggu lama-lama sampai tua. Yaitu anaknya sendiri. Sobat Maestro, pada keluarga-keluarga yang miskin dan yang mungkin banyak anak, ternyata ketika diminta satu dari anaknya yang banyak, mereka juga tidak rela memberikannya. Walaupun sesungguhnya mereka tidak mampu merawatnya. Apalagi Abraham
Abraham hanya memiliki satu anak yang sudah ditunggu lama. Jika itu diberi, tidak tersisa lagi miliknya, tidak ada lagi dan tidak tergantikan. Maka dengan memberikan Ishak, Abraham memberi lebih dari dirinya sendiri. Dia memberikan sesuatu yang habis-habisan, Sobat Maestro. Sekalipun itu anaknya yang tunggal, tetapi kalau anak itu dibenci, misalkan makan hati, menyebalkan, tentu masih tidak sukar untuk Abraham memberikannya kepada Tuhan. Persoalannya, Ishak adalah anak tunggal yang sangat dikasihinya. Dan karena kasih itulah yang diberikan kepada anak tunggalnya, maka hal itu tidak bisa terbagi. Sulit untuk Abraham. Kasih, perhatian, sukacita, harapan, tumpuannya hanya pada satu titik, yaitu kepada Ishak anaknya. Maka mengambil Ishak sama dengan mengambil pusaka fokus hidup Abraham sendiri. Sobat Maestro, Ishak adalah nama yang Abraham berikan kepada anaknya yang artinya tertawa. Memang Ishak adalah sumber tertawa di rumah Abraham. Sejak awal pertama dia dijanjikan akan diberikan kepada Abraham, dia sudah mengundang gelak tawa. Sarah tertawa karena tidak percaya nenek-nenek akan hamil seperti itu ya. Dia merasa geli, Sobat Maestro. Dia membayangkan bagaimana kelihatannya kalau seorang nenek hamil. Tentu malu rasanya dilihat tetangganya, dilihat orang. Orang sukar percaya kalau diberitahu bahwa perutnya besar itu bukan tumor. Bukan lagi hal-hal yang lain, tapi itu berisi anak. Ketika Ishak lahir dan bertumbuh, banyak juga tawa yang mewarnai kehidupan keluarga Abraham. Ayah, ibu, dan anak sama-sama giginya mungkin cuma 2 ya Sobat Maestro. Yang tua karena tinggal 2, yang bayi baru 2. Luar biasa, mungkin ini sangat membuat tertawa mereka. Karena semuanya ompong ya Sobat Maestro. Ayah, ibu, dan anak berbicara dengan bahasa yang sama seperti orang yang lagi kumur-kumur. Ya luar biasa ya Sobat Maestro. Jadi Ishak ini memang artinya tertawa, memang mengundang tawa. Ishak adalah sumber sukacita gelak tawa di rumahnya. Mengambil Ishak sama saja membuat rumahnya jadi sepi dan mati. Tawa telah diambil, direnggut dari Abraham. Tapi Sobat Maestro, Ishak diminta untuk dikurbankan. Dan ini berbeda dengan menyerahkan Ur-Kasdim untuk mendapatkan yang lebih baik. Tapi anaknya akan dipersembahkan bukan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika Allah meminta Ishak, luar biasa, sesuatu yang sangat sulit buat Abraham. Jadi Sobat Maestro, kesulitan yang pertama yang harus Abraham hadapi yaitu ketika anaknya diminta. Lalu kesulitan kedua yang Abraham rasakan, ternyata Abraham dengan diperintah oleh Allah, yaitu Abraham sendiri yang harus mempersembahkan anaknya yang dikasihi. Bisa kita bayangkan Sobat Maestro, ketika Allah meminta Ishak, Allah meminta Abraham melakukannya sendiri. Dia sendiri yang harus membawa Ishak ke Gunung Moria. Ia sendiri yang akan mengikat anaknya. Ia sendiri yang akan menyembelih. Ia sendiri yang akan membakar Ishak. Dan tangannya sendiri, tangan yang menggendongnya pada waktu masih kecil. Tangan yang memeluk anaknya pada waktu masih bayi. Membelainya, memandikannya mungkin ya. Dan yang membela Ishak pada saat waktu dia masih kecil. Ternyata sekarang tangan yang sama yang harus melukai dan membunuh Ishak. Maka perjalanan 3 hari ke Moria itu merupakan sebuah perjalanan pendakian yang sangat berat. Bukan hanya bagi fisik seorang tua yang seperti Abraham, tetapi juga untuk jiwanya yang sungguh-sungguh menyakitkan, menyedihkan. Kita bisa bayangkan Sobat Maestro, setiap saat dia harus menggumuli ketegaannya membunuh kesayangannya. Seraya terus menghitung waktu tersisa untuk menikmatinya kebersamaan dengan anaknya. Dan saat itu sekaligus juga menjadi waktu-waktu
untuk memutuskan berbalik saja untuk kembali ke rumah, membatalkan persembahannya kepada Allah, atau taat melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat buat Abraham, Sobat Maestro. Kesulitan ini yang harus Abraham rasakan karena Abraham harus melakukannya sendiri untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihi. Dan yang ketiga, Sobat Maestro, kesulitan yang harus Abraham hadapi adalah permintaan Allah ini adalah permintaan yang sangat membingungkan. Sepertinya Allah adalah Allah yang mempermainkan manusia. Dulu ketika mandul dan tidak berharap lagi memiliki anak tanpa diminta, Allah sendiri menjanjikan kepada Abraham seorang anak akan diberikan kepadanya. Sekarang setelah diberi, Allah sendiri memintanya kembali saat dia sudah begitu menyatu dengan anaknya. Sudah sangat menyayanginya. Betapa baiknya kalau dari awal Allah tidak memberikan saja anak itu. Bukankah seperti itu yang kita pikirkan juga, Sobat Maestro? Sepertinya Allah bukan hanya Allah yang mempermainkan manusia yang sangat membingungkan. Tapi juga sepertinya Allah adalah Allah yang membingungkan setiap kita yang seringkali tidak mengerti Allah. Allah sendiri tanpa diminta dan dipaksa menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Menjadi bapak dari segala bangsa. Ya, bapak dari keturunannya akan seperti bintang banyaknya dikatakan. Tapi pada kenyataannya sumber bintangnya akan menjadi binatang sembelihan. Allah yang berjanji, Allah sendiri yang mengingkari. Allah yang mengajar manusia untuk mengasihi dan melarang membunuh. Ternyata bagi Abraham, Allah yang memerintahkan sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang sadis tentunya. Sobat Maestro, menimbang semua hal tadi, tidak ada satu alasan pun yang dapat meringankan perjalanan Abraham 3 hari ke Moria untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Tapi Sobat Maestro, di dalam kitab Kejadian 22 ayat 3 yang tadi kita sudah baca bersama, apa respon Abraham terhadap permintaan gila itu? Ternyata Abraham berespon. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sobat Maestro, firman Tuhan yang meminta Ishak dibawa sebagai persembahan tidak sama sekali menyinggung soal waktu. Abraham tentu boleh berdiskusi dengan istrinya dulu, atau menyiapkan dirinya sendiri agar kuat menerima kenyataan. Atau bahkan dia boleh bergumul dengan Tuhan, mempertanyakan gila permintaan Tuhan. Dia boleh berbantah-bantah dengan Tuhan sebagaimana yang pernah dilakukannya dengan sengit ketika Tuhan mau meluluh lantakan Sodom dan Gomora. Abraham sempat tawar-menawar dengan Allah. Tentu hal ini juga bisa dilakukan oleh Abraham. Tapi ternyata Abraham berespon dengan sigap. Dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak tawar-menawar dengan Allah. Luar biasa, Abraham tidak menunda. Ia secepatnya begitu taat dan sigap. Dia berangkat membawa persembahan permintaan Tuhan. Permintaan gila dari Tuhan yang disambut dengan respon yang sama gilanya oleh Abraham, Sobat Maestro. Kita semua suka mendengar suara Tuhan yang isinya juga Sobat Maestro berbicara tentang menerima ya. Kalau kita berdoa atau kita membaca firman, kita juga suka mendengar permintaan yang kita minta sama Tuhan atau yang kita suka ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi ada janji-janji Tuhan yang indah. Kita diminta melepas yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Menyerahkan yang jelek untuk ditukar dengan yang baik. Atau memberikan sedikit untuk dibalas dengan yang banyak. Siapa yang tidak suka kalau firman Tuhan berkata, tinggalkan gubukmu, berikan kepadaku, aku akan menggantikannya dengan sebuah gedung. Tentu semua kita mau memberikannya kalau dijanjikan sesuatu seperti itu, Sobat Maestro. Dan tidak heran karena kegamaran memperoleh membuat doa kita itu 99% isinya adalah meminta kepada Tuhan.
Makin kita berdoa bukan makin tinggi kerohanian kita, tetapi makin menjenis. Kita sering minta ini, minta itu. Jarang kita memberi. Kita katakan, Tuhan aku mau memberikan. Tuhan aku memberikan ini, mau memberikan itu. Tapi selalu doa kita berisi permintaan. Betul atau tidak? Kita yang menjawab masing-masing. Itulah manusia, Sobat Maestro. Tidak heran, kegemaran setiap orang Kristen membuat doanya 99% isinya hanya meminta dan meminta. Sobat Maestro, kita seringkali datang kepada Tuhan dan ke hadapan Tuhan selalu dengan telapak tangan menghadap ke atas. Datang hanya dengan satu maksud, yaitu meminta. Dan Allah diumpamakan tidak lebih sebagai kakek yang memanjakan cucunya. Tetapi bagaimana dengan suara Tuhan yang isinya kalau dia berbicara kepada pribadi kita seperti Tuhan berbicara kepada Abraham yang mengatakan, ambillah anakmu. Ambillah satu-satunya yang engkau kasihi. Persembahkanlah itu. Kira-kira kita bisa enggak dengan sigap seperti Abraham? Sobat Maestro, kita tentu akan mati-matian membela, mempertahankan, bahkan dengan nyawa kita sekalipun mungkin kita akan membelanya dengan sekuat tenaga. Sobat Maestro, tentu ada banyak cerita yang mengingatkan kita betapa sulitnya melepas, betapa sulitnya memberi, betapa sulitnya mempersembahkan. Sobat Maestro, ada 3 orang masing-masing membawa sejumlah uang yang sangat banyak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama mengatakan, aku akan membuat sebuah lingkaran kecil di atas tanah, kemudian uang ini akan kulemparkan ke atas. Yang jatuh ke dalam lingkaran ini adalah yang Tuhan mau. Orang berikutnya membuat lingkaran besar sekali, kemudian berkata, aku akan melemparkan semua uangku ke atas, yang jatuh di luar lingkaran itu merupakan uang yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga mengatakan, aku juga akan melemparkan semua uangku ke atas. Jika Tuhan menginginkan semuanya, biarlah uang itu setelah dilempar tidak turun lagi. Sobat Maestro, uang yang turun dikatakan adalah uang yang Tuhan tolak. Setelah masing-masing melakukannya, orang yang melemparkan uang ke atas dengan lingkaran kecil ternyata keluar dari lingkaran. Dan uang yang orang yang berikutnya yang membuat lingkaran besar, kemudian dikatakan kalau dilemparkan uangnya ke atas yang jatuh di luar lingkaran itu merupakan uang yang Tuhan mau. Ternyata tidak ada yang terjadi. Sobat Maestro, ini menandakan setelah masing-masing melakukannya, mereka pulang dengan membawa uang yang jumlahnya persis sama ketika mereka datang untuk mempersembahkannya. Ini menandakan setiap manusia cenderung untuk hanya memiliki dan tidak mau memberi. Hanya untuk mau menerima dan tidak mau mempersembahkan. Sobat Maestro, adalah penting dalam hidup kita bersama Tuhan melepas untuk menangkap, menggenggam untuk melepas, kosong untuk diisi, isi untuk dikosongkan. Dari tidak ada kita mendapatkan dan mendapatkan untuk memberi. Hidup itu 2 arah, Sobat Maestro. Ketika kita berusaha hanya hidup 1 arah, hanya mau mendapatkan dan mendapatkan, kita tidak akan pernah mau memberi. Hidup justru akan menjadi pahit. Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sobat Maestro, Ayub pun mempunyai iman 2 arah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Berbeda dengan istrinya Ayub yang hanya mengerti tentang mendapatkan. Dia menjadi marah ketika Tuhan mengambil, ketika Tuhan mengambil harta benda, bahkan suaminya sendiri yang sakit. Dia panas hati jika Tuhan meminta. Mari kita kembali kepada Abraham, Sobat Maestro. Mengapa Abraham mempunyai respon yang mengagumkan ketika Tuhan meminta Ishak anaknya? Karena dia memiliki apa yang Tuhan ingin ujikan kepadanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus yang akan memegang kehidupan setiap kita seperti Tuhan juga memegang Abraham dalam kehidupannya.
Walaupun Abraham menghadapi kesulitan yang sangat tingkatnya sulitnya itu luar biasa, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Biarlah setiap kita juga yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, biarlah kita punya iman juga seperti Abraham. Walaupun itu sulit, jika Allah meminta, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan untuk memberi. Biarlah setiap kita belajar untuk beriman, punya pengharapan, dan ada kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kalau ada perintah, firman yang harus kami lakukan bukan dengan kekuatan kami. Karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi Tuhan memperlengkapi setiap kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kami dalam hidup kami percaya setiap hal yang sulit sekalipun itu akan kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu mengarahkan hidup kami, Tuhan yang akan memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh apa yang kita dengarkan bersama. Firman Tuhan akan mengubahkan setiap kita, firman Tuhan ajaib. Dan saya percaya setiap kita diberkati. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.